Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Kristen Jawa Seklase Semarang Timur, edisi hari Jumat 6 Januari 2023. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Ya Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, tema kita menerima mimpi. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bermimpi? Orang Jawa berkata, ngimpi kuwi kembange wong turu. Ada orang yang bilang mimpi itu sebagai bunga tidur yang tidak bermakna apa-apa. Ataukah bisa jadi ada beberapa orang yang justru berkata mimpi itu memberikan pesan tersendiri bagi kehidupan seseorang sebagai penguak tabir, atau ada makna tersembunyi atas segala peristiwa yang masih menjadi rahasia lantaran belum tergelar. Sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa mimpi yang telah mereka alami punya makna tersembunyi. Seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, sekali lagi, bermula dari mimpi. Orang-orang Majus mentaati petunjuk Tuhan dalam mimpi agar tidak kembali kepada Herodes. Orang-orang Majus mungkin sama sekali tidak menyadari rencana Raja Herodes. Mereka mungkin berencana untuk langsung kembali kepada Raja Herodes dan memberitahukan keberadaan bayi tersebut. Tetapi Tuhan menginterupsi rencana tersebut dengan cara yang mirip dilakukannya kepada Yusuf, yaitu melalui mimpi. Karena Yusuf hendak memutuskan pertunangan dengan Maria setelah tahu Maria mengandung. Seperti tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 20a, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Saudaraku, Tuhan memerintahkan rencana tersebut dengan cara lewat mimpi. Mereka mentaatinya perintah-perintah Tuhan dengan mengambil jalan lain untuk kembali ke rumahnya di negeri timur. Dan mereka pun mentaati perintah Tuhan dengan mengambil jalan lain untuk kembali ke rumahnya di negeri timur. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mengapa melalui jalan lain? Karena Raja Herodes bermaksud jahat kepada bayi Yesus. Rencana Herodes hendak membunuh bayi yang baru lahir itu. Maka Allah memperingatkan orang-orang Majus supaya tidak menemui Raja Herodes. Dari sebelumnya, mereka mengikuti petunjuk atau tanda bintang yang menuntun mereka dan harus bertanya-tanya, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Sekarang mereka sudah bertemu langsung dengan bayi Yesus yang dilahirkan. Dan Tuhan secara langsung memperingatkan mereka dalam mimpi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
ketaatan orang-orang Majus kepada Tuhan memberikan nyali yang cukup untuk melawan kuasa Raja Herodes yang sewenang-wenang, kejam, dan menindas. Saudaraku, pelajaran apa yang dapat kita petik? Kita diingatkan oleh Tuhan tentang orang-orang Majus yang menerima mimpi dari Tuhan. Apakah kita juga pernah mendapatkan pesan dari Tuhan melalui mimpi? Jawabannya ada dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Ternyata tanpa kita sadari, Tuhan mewujudkan kehendak-Nya melalui mimpi yang kita terima. Marilah kita menerima pesan Tuhan melalui cara apapun dengan selalu menaati kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk tuntunan dan petunjuk Tuhan melalui mimpi atau sarana apapun juga untuk mewujudkan kehendak-Mu. Teruslah bantulah kami untuk mempercayai kuasa-Mu, seperti yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup orang-orang Majus. Mampukanlah melalui kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.